Abu-abu monyet ya. Tiap saya posting video tidak pernah lupa saudara kita ini untuk meninggalkan jejak. Tapi jejaknya selalu mohon maaf bau. Kali ini saya ladenin dulu ya, nggak apa-apa ya, karena saya tetap mengasihi abu-abu monyet ini sekalipun komentar-komentarnya itu selalu tidak pernah bagus, selalu nuduh saya iblis lah segala macem ya, tapi I tetap mengampunimu ya. Ketahuan iblis Mikana pakai Alkitab ILT3 Keterangan Para Penyesat. Dalam Alkitab asli kakak ada tulisan Yesus Masya kayak lu. Nih gambar B2 terus tangannya angkat nunjuk, terus ada gambar kayak apa itu ya. Oke. Terus yang kedua, ini bukti penyesat Mikana menolak Trinitas. Terjemahan yang benar Efesus 3:14 dalam kurung BIMK. Oleh sebab itulah saya berlutut di hadapan Bapa. Nah, abu-abu monyet menuduh saya iblis penyesat, tapi dia hanya baca terjemahan BIMK, nggak ditunjukkan bahasa asli Alkitab, yaitu di Efesus 3:14. Oke, kita tunjukkan ya bahasa asli dalam bahasa Yunani Efesus 3:14. Apakah di situ ada tertulis aku sujud kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya? Oke, ini dia. Check it out. Efesus 3:14 ya, teks analisis. Tou karin kamto ta gonata mon proston patera tou krio hemon Yeso Kristo ya. Jadi ada ya teman-teman ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca lagi di Bijantin, tou karin kamto ta gonata mon proston patera tou krio hemon Yeso Kristo. Nah, saya udah tunjukin data ya teman-teman. Di original teks atau bahasa asli Yunani Efesus 3:14 ternyata ada. Itulah aku sebabnya sujud kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tetapi di terjemahan LAI BIMK tidak ada dihilangkan kata Yesus Kristusnya. Karena apa? Supaya sesuai dengan doktrin mereka, karena mereka menyangkal satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa kita adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Oke teman-teman, kalau saya bicara selalu pakai data ya, tidak pernah pakai asumsi, karena parameter kebenaran tertinggi adalah firman Tuhan. Terpujilah Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang tertulis di Wahyu 19 ayat 16. Dan dia adalah penasihat yang ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5 atau 6 ya. Dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang memberikan penghiburan abadi kepada kita, yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi Tuhan sangat banyak gelarnya ya, karena dialah segalanya bagi kita. Ada amin saudara-saudaraku. Haleluya. Anda kalau iri sama Mikana, nggak usah jelek-jelekin Mikana. Saya kasih tahu Anda ya, pemuka agama. Mikana itu, saya kasih tahu Anda, Mikana itu kita promosikan di channel Al Hayat bersama dengan Scott orang Indonesia. Betul, Justin? Itu kan kata Anda. Sekarang kelihatan Anda iri. Rekamannya ada kok. Apa Iya kamu nggak dulu, lihat rekaman di sekarang Al Hayat? dia lebih terkenal dari Anda iri. Hah? Kalau dia lebih Sadar terkenal belum? daripada saya kasih Kamu tahu udah Anda tua. ya. Saya kasih tahu Anda. Lagian kamu kayak kesetanan kalau menjelaskan. Gak asik kayak Mikana. Ketemunya saya. Sih, host diturunkan aja. Mana sih? Kamu kayak kesetanan kalau menjelaskan. Ngerti pun kagak orang. Pak Wawan diturunkan aja Pak Wawan. Turunkan aja nih, orang nggak ini kok nggak penting sekali. Turunkan aja dulu host. Ini orang menjelaskan nggak jelas gitu. Panjang, kayak banyak asumsi. Host, halo, Bang Wawan. Assalamualaikum. Kamu Iri suruh banget Mikana sih, naik ke sini Mikana. coba. Kamu suruh Mikana naik ke sini. Saya sudah undang ke Zoom. Nggak Iri bakalan. banget kamu sama Mikana. Kita bahkan sudah mau membiayai Mikana ke Amerika loh. Ya. Tapi dia belum punya Itu paspor bukan Desember lu. tahun lalu. Itu bukan Mikana elu, itu sudah dalam mau hati lu kita iri. biayai ke Amerika. Ya. Itu bukan elu. Kita itu organisasi, Bukan saya. bukan elu. Loh, lalu siapa yang biayai dia ke Amerika kalau bukan kita? Ya kamu kan pegawai McDonald di sana, mana mungkin sanggup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Teman-teman sudah lihat ya bagaimana perseteruan antara Mikana versus Agatha, teman-teman. Dua mantan ratu penghujat sedang berebut untuk menjadi ratu penghujat terbaik di 2025 ini. Yang satu baru tahun lalu menjadi ratu penghujat, yaitu Agatha ya, pendatang terbaru, teman-teman. Pendatang terbaru. Kalau Mikana di 2023 jadi ratu yang dielu-elukan oleh para laskar Polycarpus, dianggap bisa menyakiti umat muslim, bisa membuat marah umat muslim. Karena memang yang mereka harapkan hanya itu. Kalau diskusi secara akademis nggak bisa. Kalau diskusi tampilkan data nggak bisa, teman-teman. Nggak ada kapasitasnya ke sana, nggak ada kemampuannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghujat. Itu clear, teman-teman. Ya, untuk hal itu clear, dan saya rasa teman-teman juga sudah lihat bukti-buktinya bagaimana kalau diskusi secara akademis dengan para Polycarpus ini. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Jadi mereka berlomba untuk menjadi penghujat, dan kalau kita cuma nonton lah. Kalau kita cuma nonton, dan kita saksikan bagaimana hujatan mereka, kalau offside kita harap ada penegak hukum yang membereskannya. Karena memang, ya, yang mereka lakukan itu jelas merusak toleransi di negara kita. Sangat merusak. Dan saya berharap Agatha jangan kabur, jangan meniru teman Anda si Edwin, pertanggungjawabkanlah perbuatan busuk Anda, perbuatan jahat Anda. Pikullah salib seperti yang selalu Anda sampaikan. Jangan Anda bisanya teori. Suruh orang pikul salib. Tapi Anda sendiri kabur. Kabur ya. Ini yang mau saya sampaikan. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Mikana, guys. Jadi kita tahu Mikana menyerang Agatha, mengatakan bahwa Agatha ini menghujat Tuhannya. Padahal kita tahu, semua Polycarpus ini adalah penghujat kekristenan. Mereka menghujat Kristen. Suka tidak suka kalian, terbukti orang-orang yang menjuluki dirinya apologet Kristen itu tidak lebih daripada Polycarpus. Mereka tidak membela iman kekristenan. Nggak ada, teman-teman. Mereka merusak dan memperburuk citra Kristen. Gara-gara mereka, umat muslim melihat Kristen sebagai agama yang intoleran. Agama yang tidak bersahabat. Agama yang suka menyerang keyakinan orang lain. Inilah gambaran yang dihasilkan. Impact dari Polycarpus yang muncul di medsos ini. Jadi gara-gara mereka, nama Kristen tercemar. Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi ibaratnya ada satu orang yang ngomong kalau dia adalah warga kampung A. Mengaku sebagai warga kampung A, terus melakukan tindakan-tindakan anarkis. Melakukan kejahatan-kejahatan di luar sana. Datang ke kota, mengaku, saya dari kampung A. Terus merampok, mencuri, dan sebagainya. Hasilnya apa? Orang akan melihat, loh, ternyata orang-orang dari kampung A ini maling-maling semua, penjahat-penjahat semua. Kan begitu, teman-teman. Kasihan. Apakah mereka membuat bangga kampung A? Enggak. Mereka merusak dan mencoreng nama dari Kristen, teman-teman. Para Polycarpus ini yang membuat kekristenan itu tambah jelek namanya. Kalau kalian lihat, kenapa sekarang umat muslim menjadi antipati, menjadi memandang kekristenan seperti ini, ya, seperti yang kalian lihat, terjadi penolakan pendirian gereja. Tetangganya yang muslim, tetangganya, bayangkan, sudah jadi tetangga bertahun-tahun, minta tolong, bang, tekenkanlah izin pendirian gereja, nggak mau, padahal tetangganya bikin kebaktian di rumah, dilarang sama tetangganya yang muslim, karena membuat keributan, padahal biasanya, ya nggak apa-apa lah, kan satu hari aja ributnya, kan gitu. Yang namanya mereka bikin kegiatan, pasti ribut. Tapi biasanya tetangga memaklumi karena dianggap udahlah cuman sehari aja kasih. Biasanya seperti itu. Tapi belakangan ini kenapa enggak? Ya karena ini hasil dari Polycarpus yang terus merusak nama Kristen. Terus mempertontonkan kepada umat muslim bagaimana kelakuan-kelakuan mereka ini. Jadi berkali-kali saya sampaikan, saya berharap pemuka agama Kristen berani speak up. Mari berangkulan. Kita katakan tidak untuk para Polycarpus ini. Kita katakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menyerang iman orang lain.
Saya salut dengan Katolik, teman-teman. Katolik berani speak up, mengatakan kalau yang suka berdebat itu bukan mereka. Kalau ada orang ngaku Katolik suka berdebat, tolong sampaikan siapa namanya, biar mereka cek, biar mereka tegur. Kalau perlu keluar dari Katolik, daripada membuat malu Katolik. Sampai sekeras itu teman-teman kita Katolik. Yang suka membahas keyakinan orang lain, mending keluar saja dari Katolik. Daripada nama Katolik jelek. Dan kita berharap dari Protestan bisa bermunculan orang-orang yang berani speak up seperti itu, yang berani vokal. Jangan sampai kalian tenggelam. Jangan sampai yang mewakili Kristen orang-orang seperti Agatha, Edwin. Ini yang saya takutkan. Citranya jadi jelek. Ya. Oke, kalau kita bicara Mikana, guys. Mikana mengatakan bahwa Agatha sesat karena mengatakan Yohevave seperti obat nyamuk. Yohevave gitu kan. Itu penghinaannya bukan kepada Kristen sebenarnya. Itu penghinaannya kepada orang Yahudi. Karena orang Kristen itu tidak menyembah Yohevave. Orang Kristen menyembah Allah Bapa dan Yesus. Coba tanya sama orang Kristen awam. Apa itu Yohevave? Mereka aja bingung. Apa itu Yehweh? Yang mereka tahu Bapa, Allah. Ya, mereka sebut dirinya anak-anak Allah. Yang mereka tahu Yesus. Kan begitu. Jadi Mikana ini nggak cocok sebenarnya ngomong seperti ini. Padahal Mikana sendiri adalah penyesat. Ya, Mikana sendiri adalah penyesat. Ini yang teman-teman Kristen harus tahu. Terutama pendukung-pendukung Mikana. Mikana mengatakan orang yang menuduh dia sesat, itulah sebenarnya penyesat. Ya, jadi yang mengatakan Mikana sesat, itu penyesat. Sekarang kita lihat siapa-siapa saja nih. Orang yang menuduh Mikana sebagai penyesat atau orang sesat. Ya. Yang menurut Mikana, orang-orang itulah yang sebenarnya penyesat. Ya, saya akan tampilkan satu persatu teman-teman. Ya, supaya mata kalian terbuka, supaya otak kalian lebih pintar ya. Dan kira-kira menurut kalian, siapa yang penyesat? Apakah Mikana atau mereka? Kita tampilkan satu persatu guys. Ya, kita tampilkan. Sama Mikana ya. Turun. Host, turun. Saya Anda kasih jangan tahu Anda mempermalukan diri, Pak. Turun sendiri, Pak. Anda kalau iri sama Mikana, nggak usah jelek-jelekin Mikana. Saya kasih tahu Kan Anda Anda ya. pemuka agama. Mikana itu, saya kasih tahu Anda. Mikana itu kita promosikan di channel Al Hayat bersama dengan Scott orang Indonesia. Betul, Justin? Itu kan kata Anda. Sekarang kelihatan Anda iri. Rekamannya ada kok. Apa Iya kamu nggak lihat dulu, rekaman sekarang di Al Hayat? dia lebih terkenal dari Anda iri. Hah? Kalau dia lebih Sadar, terkenal Bu. daripada saya kasih Kamu tahu udah Anda ya. tua. Saya kasih tahu Anda. Lagian kamu kayak kesetanan kalau menjelaskan. Nggak asik kayak Mikana. Ketemunya Mana saya. sih host diturunkan Hostnya aja. mana sih? Kamu kayak kesetanan kalau menjelaskan. Ngerti pun kagak orang. Pak Wawan diturunkan aja Host diturunkan aja nih, orang nggak ini kok nggak penting sekali. Turunkan aja dulu host. Ini orang menjelaskan nggak jelas gitu. Panjang, kayak banyak asumsi. Host, halo, Bang Wawan. Assalamualaikum. Kamu Iri suruh banget Mikana sih, naik ke sini Mikana. coba. Kamu suruh Mikana naik ke sini. Saya sudah undang ke Zoom. Nggak Iri bakalan. banget kamu sama Mikana. Kita bahkan sudah mau membiayai Mikana ke Amerika loh. Ya. Tapi dia belum punya Itu paspor bukan Desember lu. tahun lalu. Itu bukan Mikana elu, itu sudah dalam mau hati lu kita iri. biayai ke Amerika. Ya. Itu bukan elu. Kita itu organisasi, Bukan saya. bukan elu. Loh, lalu siapa yang biayai dia ke Amerika kalau bukan kita? Ya kamu kan pegawai McDonald di sana, mana mungkin sanggup. Kamu Turunin lah. tunjukkan sama saya pegawai McDonald-nya. Kamu tunjukin sama saya, tunjukin fotonya nih. Saya Ada yang pegawai bilang, McDonald, kamu tunjukin. ada yang bilang ke Kamu saya, tunjukin. kamu di sana tukang Itu bersih-bersih di Bu Dekor McDonald. lah, yang pegawai McDonald. Gimana sih? Lo jangan bilang, kayak kalian kenal aja. Udahlah, kamu kalau Sok-sokan nggak ada Edukasinya, Bu. berarti mending Edukasinya turun. lanjut. Edukasinya. Mengganggu sekali inilah. Ternyata jokosnya Mikana dikirim ke sini ya. Baser biasa dibayar Kualitasnya gini ya. 200.000. Kayak ini pengajaran aneh Injil ini, pengajaran Alkitab, kalau nggak serius turun aja dah.
Mana ya? Orang penjelasannya juga mengambang kemana-mana. Gak jelas ngejelasin apakah Yesus dengan Tuhan itu Dengarkan aja. sama Kita ke langit dengarkan, kita penjelasannya. dengarkan. Gak Bang tegas Wawan, gitu Bang penjelasan. Wawan, Bang Wawan. Banyak Bang yang Wawan. tidur itu ketiduran dengerin dia menjelaskan. Dengarkan sambil kerja lah. Nggak pandai menjelaskan. Saya nggak butuh kamu Biarin lah. dengarkan kok. Kalau kamu nggak mau Biarin dengerin, lah. ngapain kamu naik ke sini? Ini kan akhirnya terhambat ya edukasinya ini gara-gara komentar yang nggak penting Itu ini. ini Silakan Bu dikirim iblis Sofiatul. ini. Ini iblis Loh, ya saya mengirim. tanya. Kamu nggak mau dengar penjelasan saya, kenapa kamu tetap dengerin di Komal ini? Dengerin aja Mikana yang menyatakan Yesus itu Bapak mati ditikam. Gue dari tadi nunggu pengen nanya, lu nya nyerocos terus. Padahal yang dijelasin juga kagak jelas. Tanya Mikana aja, jangan Tanya tanya di Mikana sini. aja, ngapain lu tanya kita? Heeh. Kamu Ya, tahu pengen apa nanya tentang aja. Alkitab? Saya tanya. Kamu Nggak tahu perlu, apa nggak tentang perlu. Alkitab? Nggak perlu tanya di sini, tanya Mikana aja sana. Tanya orang yang mengaku lulus sekolah 4,5 tahun, tapi rektornya sendiri mengatakan tidak selesai tuntas, bahkan akan dikeluarkan surat DO karena masalah psikologi. Tanya sana, jangan tanya. Lina Wijaya, kamu kok jahat banget sih? Dulu kamu temenan lama Mikana. Saya tetap temenan sampai sekarang, tapi untuk pengajaran iblis saya tidak kompromi. Tanya sana kamu Ya. pengajaran dia, jangan di sini. Bilang aja karena kamu nggak dapat bagian kemarin duit itu. Saya nggak sudi dia bayar saya 400.000 cuman untuk berpura-pura di Komal dia. Banyak yang dia bayar, termasuk kamu dibayar berapa? Aku nggak dibayar ya. Siapa bilang kamu nggak ngaku aja 100.000, 200.000? Kamu jahat banget sih sama Mikana. Nggak, saya nggak jahat, saya cuma nggak suka cara-cara kotornya membayar orang 100, 200, 400.000 supaya tetap Lah bertahan. sekarang, Dia untuk sekarang apa? kamu dibayar Shopee, kamu mau? Alah, saya dengan Shopee sudah tajir, nggak kayak gitu. Sejak kapan saya bayar Bulina? Tolol. Makanya. Respon terhadap ocehan bodoh nenek ngau Mikana. Ya, ini nenek ngau itu saya kasih tanda kutip karena itu sebenarnya adalah satu istilah yang berlaku di Kupang atau NTT. Biasanya kalau kita bicara orang yang ngomong sembarangan, tidak tahu aturan, itu disebut baingau. Nah, itu baingau itu bentuk maskulinnya, sementara karena ini perempuan, jadi saya pakai bentuk femininnya menjadi nenek ngau yang bernama Mikana. Nah, saya berapa kali sudah lihat video dia, ya, dan saya juga sudah diberitahu orang bahwa ini orang Wanes ya. Yang Wanes itu seperti Sabellianisme yang percaya Tritunggal itu sebenarnya hanya satu pribadi saja, ya, satu pribadi yang uh, uh, semuanya bernama Yesus, ya. Pokoknya Yesus saja, Jesus only. Nah, tapi kali ini saya tidak bahas oneness-nya. Saya dikirimi video respon dia terhadap saya, dan ketika saya mendengar respon dia ini, saya rasa orang ini sok ngomong begitu hebat, tapi sebenarnya ini hanya ocehan-ocehan kosong yang tidak berarti. Tapi saya selalu atau sering menganggap atau menggunakan berbagai macam hal itu untuk mengajar. Karena itu sebenarnya respon ini sebenarnya kalau hanya mau menanggapi dia saja saya merasa tidak penting. Tapi saya mau memakai ocehan dia yang ngaur itu untuk bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Nah, karena itulah maka saya akan putarkan videonya, lalu saya akan memberikan tanggapan. Nah, jadi sebenarnya dia menanggapi khotbah saya, potongan khotbah saya. Nah, tapi dari potongan khotbah saya itu, dia lalu mulai ngoceh kemana-mana, memberikan tuduhan yang aneh kepada saya, dan karena itu saya merasa perlu respon, sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi, kali ini saya akan bahas dari potongan-potongan video dia ya, pembahasan dia ya. Oke, sekarang kita mendengar dulu ya videonya.
Yesus itu Latin, dari Yunaninya Iesus, ya. Itu dalam bahasa Ibraninya Yosua, ya. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus. Ada orang pernah tanya, Pak, kalau anak saya lahir 25 Desember, bolehkah saya beri nama dia Yesus? Boleh. Kalau Yosua boleh, ya Yesus juga boleh, karena Yesus itu sama dengan Yosua. Jadi kalau mau kasih nama Yesus boleh, tapi jangan kasih nama Yesus Kristus. Karena besok kalau dia maling ayam, lalu muncul berita di koran, Yesus Kristus ditangkap karena maling ayam, nah itu repot ya. Sama aja Bapak ketika anaknya diberikan nama Yesus, nanti maling ayam, lalu diberitakan Yesus maling ayam. Bukankah itu menjadi batu sandungan dan menjadi bahan olok-olokan dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Pak? Saya perhatikan Bapak Esra Sorwinil. Ya, jadi saudara lihat bahwa sebenarnya saya waktu itu berkhotbah ya tentang arti dari nama Yesus. Nah, Yesus itu adalah kalau kita sebut Yesus itu kan bahasa Latin. Dari Yunaninya Iesus. Ya, Iesus itu nama yang setara dengan bahasa Ibrani itu Yosua atau Yesus. Yosua. Nah, lalu saya berkata bahwa ada orang bertanya, bolehkah kasih nama anaknya Yesus? Saya bilang boleh. Kalau dikasih nama Yosua boleh, kenapa Yesus tidak boleh? Asal jangan Yesus Kristus. Ya. Nanti kalau dia maling ayam, muncul berita Yesus Kristus maling ayam, nah itu jadi repot. Nah, tapi rupanya Mikana ini merasa bahwa bahkan memberikan nama anak Yesus pun tidak boleh. Nah, lalu dia bilang bahwa toh sama saja, bahwa kalau kasih nama Yesus terus Yesusnya maling ayam ya sama saja. Saudara, tidak sama. Kenapa? Karena Yesus itu tidak selalu berarti Kristus. Ya. Yesus itu nama diri, personal name. Sementara Kristus itu adalah jabatan. Dari bahasa Ibrani Masiah, dikasih kata sandang Hamasiah, Sang Mesias, yang dalam Yunaninya Kristos. Dalam Latinnya Kristus, kita menyebut Yesus Kristus. Jadi Yesus itu tidak identik dengan Kristus. Maka ada Yesus yang Kristus, ada Yesus yang bukan Kristus. Ya. Ada Yesus yang Kristus, saya ulang, dan ada Yesus yang bukan Kristus. Nah, Tuhan kita itu adalah Yesus yang Kristus, atau Yesus yang disebut Kristus. Sementara itu ada Yesus yang bukan Kristus. Ingatlah, orang Yahudi kan percaya bahwa yang mereka tuduhkan itu namanya kan Yesus. Tapi mereka tidak diakui dia Kristus. Dia Yesus tapi bukan Kristus. Mereka sementara menantikan Kristus yang menurut mereka bukan Yesus. Berarti Yesus itu tidak identik dengan Kristus. Karena itu ada banyak orang nama Yesus, tapi bukan Kristus. Nah, karena itulah saya bilang bahwa kalau hanya memberikan nama anak Yesus, itu bisa. Karena Yesus itu sebenarnya nama manusia. Waktu Sang Firman atau anak Allah jelma jadi manusia, dia memilih nama manusia, atau kepadanya malaikat memilihkan nama manusia Yesus. Karena itulah maka selain Yesus Tuhan kita, itu juga ada orang lain nama Yesus. Ada manusia nama Yesus. Nah, sekarang saya tunjukkan misalnya Matius 27 ayat 16. Matius 27 ayat yang ke-16. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya, bahkan jahat. Namanya siapa? Yesus. Yesus Barabas. Ya, Barabas ini bar, anak. Anak dari, ben, bahasa Ibrani-nya. Bin, dalam bahasa Arabnya. Ya. Aba, anak bapa. Tapi namanya Yesus. Berarti ini kan manusia ini bukan Tuhan. Jadi ada manusia yang bisa nama Yesus, bahkan dia penjahat. Lalu di Kolose pasal 4, ayat 10-11 itu ya. Kolose pasal 4, ayat 10.
Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dari Markus, kemenakan Barnabas, dan seterusnya, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Dari Yesus. Yang dinamai Justus, ini Yesus juga ini. Berarti dari dalam Alkitab saja kita bisa lihat bahwa memang ada manusia yang namanya Yesus. Nah kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah si Mikana itu mau salahkan Alkitab itu karena ada nama Yesus? Yang bukan Tuhan kita. Yang satu penjahat, yang satu orang percaya. Ya. Kalau di situ orang bisa kasih nama Yesus, Barabas, Yesus, Justus. Ya, kenapa kita tidak bisa kasih anak nama Yesus? Itu bukan sebuah penghinaan, ya. Jadi orang ini nih baca Alkitab, saya selalu bilang main kurang jauh, tapi mulutnya lebih cepat dari otaknya, dari pengetahuannya, ya. Sehingga akhirnya lupa bahwa yang dia bicarakan itu justru melawan apa yang ada di Alkitab. Kita tidak bilang bahwa anak wajib kasih nama Yesus. Tapi kalau orang mau kasih nama Yesus, ya boleh aja. Di dalam Alkitab ada selain Tuhan ada orang nama Yesus kok. Itulah sebabnya juga, maka di mana-mana di Timor Leste sana ada banyak orang nama Yesus. Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Ya, pemain bola namanya Jesus Navas. Siapa lagi? Ya, ada petinju namanya Franciscus de Jesus. Jadi nama Yesus itu nama yang biasa. Ya, nama manusia, nama di dunia ini. Kita makanya saya bilang jangan kasih nama Yesus Kristus karena itu maknanya lain. Karena kalau sudah Yesus Kristus itu sudah berkaitan dengan Tuhan kita. Tapi kalau nama Yesus saja itu nama biasa. Ya, nama di dunia ini nama manusia. Jadi orang ini tidak paham. Kenapa tidak boleh kasih nama Kristus? Karena Kristus itu berarti yang diurapi. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama orang yang diurapi itu disebut Kristus. Makanya Daud diurapi, Daud itu Kristus. Salomo diurapi, Salomo Kristus. Para imam diurapi, para imam juga adalah Kristus. Jadi ada banyak Kristus, ada banyak Mesias. Tapi nanti pada zaman pembuangan, maka muncullah berita seperti dari dalam kitab Daniel bahwa akan muncul seorang Kristus, seorang Mesias. Maka itu menjadi mengerucut kepada satu orang. Maka orang Yahudi menanti seorang Mesias. Dan seorang Mesias itulah yang menurut kita orang Kristen yang bernama Yesus dari Nazaret. Tapi ada banyak Yesus. Maka Yesus-Yesus yang lain bukan Kristus. Maka Yesus tidak identik dengan Kristus. Maka memberi nama anak Yesus boleh, tapi jangan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu identik dengan pemuda dari Nazaret yang adalah manusia jelmaan Allah itu. Ya, nah itu yang tidak dipahami orang ini. Oke, sekarang lanjut. Perhatikan Bapak Esra Soru ini lama-lama pengajarannya makin ngawur. Mohon maaf, kacau. Ini saya kesel. Serius teman-teman, jujur saya kesel mendengarkan ajaran Bapak Esra Soru ini. Ya, jadi dia bilang lama-lama dia kesal karena ajaran saya kacau. Ya, tidak hormat lagi kepada Tuhan. Saya kira itu kan asumsi yang lahir dari kebotolan dia saja. Makanya sampai kesal. Dia tidak cukup paham Alkitab, tidak mengerti Alkitab, mendengar apa yang saya katakan, lalu menuduh kacau balau, tidak hormat pada Tuhan, lalu kesal. Sebenarnya, apa yang menyebabkan kamu kesal? Yang menyebabkan kamu kesal ya karena kebotolanmu sendiri. Bagaimana supaya kamu tidak kesal? Ya, berhenti botol, bodoh dan tolol. Ya, bagaimana caranya? Belajar dengan baik. Kalau belajar dengan baik, tidak bodoh, tidak tolol, maka mendengar apa yang saya katakan dari Alkitab, itu tidak menjadi kesal lagi. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi, yang namanya Sofiatul, ya, terus juga Pendeta Esra Soru, Muri Wali, itu sudah memperingatkan, jangan mengikuti Mikana. Mikana itu penyesat. Dan menurut Mikana, yang penyesat itu mereka. 3 orang ini yang penyesat, bahkan masih banyak ya, nanti kita tampilkan satu persatu. Kita punya koleksi. Koleksi orang-orang yang mengatakan bahwa Mikana adalah guru palsu. Mikana adalah penyesat. Kita punya koleksinya. Satu persatu kita bongkar, guys. Ya, satu persatu. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan satu hal dulu, teman-teman ya.
bahwa sebentar lagi, ya, kalau nggak besok, mungkin lusa, kita akan mendatangi belakang Masjid Istiqlal, masjid kebanggaannya umat Muslim, tetapi dijadikan tempat pemurtatan, ya, dijadikan sarang pemurtatan oleh pendeta Risuli Lubis dan gereja-gereja lainnya. Ini menurut keterangan dari warga sana dan Risuli Lubis sendiri tentunya ya. Jadi kita ngomong bukan tanpa sebab. Saya lihat banyak teman-teman Kristen yang ngamuk, yang marah. Dia bilang, mana pemurtatan yang dilakukan oleh Risuli Lubis? Padahal begitu masif. Begitu masif Risuli Lubis sendiri yang mengumumkan bahwa banyak orang murtad setelah mendengarkan, ya, omong kosong yang dia sampaikan. Ini ya tempatnya. Jadi dia sendiri yang mengaku dan mengklaim banyak orang dari Islam pindah jadi Kristen setelah mendengarkan omong kosong dari dia. Ini dia sebut sebagai gereja tanpa tembok. Dan lokasinya ada di belakang Masjid Istiqlal. Tahun lalu sudah saya bongkar. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman, tolong dilanjutin. Ya, dilanjutkan perjuangan yang sudah saya lakukan. Tapi saya lihat belum ada ormas Islam ataupun yayasan Islam yang concern, yang rutin, ya, yang rutin untuk ke sana. Ini kita kalah dengan Risuli Lubis. Risuli Lubis sebulan sekali paling lama ada ke sana. Bahkan kadang bisa kalau lagi rajin seminggu sekali dia. Ya. Paling lama sebulan sekali. Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak sanggup sebulan sekali, guys? Jadi saya lihat karena belum ada, mau nggak mau ya, mau nggak mau saya putuskan, ya sudahlah. Saya yang kesana lagi, dan doakan teman-teman. Doakan semoga bisa istiqomah, ya, minimal sebulan sekali. Sebulan sekali kita akan ke sana untuk menguatkan akidah saudara-saudara kita, untuk memberikan pengetahuan mereka. Jangan sampai gitu kan, jangan sampai mereka murtad hanya karena mereka tidak tahu. Karena kita lihat banyak nih, yang mungkin terlahir dari keluarga yang tidak pernah mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tauhid. Untuk itu kita ke sana, dan kita akan melakukan kegiatan yang kurang lebih mirip lah dengan yang dilakukan Risuli Lubis. Yang pertama, kita berikan tausiah, penguatan iman kepada mereka, membentengi iman mereka. Terus yang kedua, ya kita bagi-bagi makanan, kita buat kegiatan-kegiatan kecil ya, kuis-kuis untuk mereka, supaya mereka girohnya bangkit. Pengetahuan Islamnya bertambah. Itu yang akan kita lakukan di sana, teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin join, dapat menghubungi nomor WA. Dan bagi teman-teman yang mungkin tergerak untuk membantu, ya, untuk membantu kegiatan ini dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah ini. Dan dana yang terkumpul sampai hari ini ya, ini saya tunjukkan. Seratus, 50, 400, 500, 600, 650 ya, total yang masuk sampai sekarang, guys. Ya, sampai hari ini tanggal 18 bulan 2 jam 11.21. Ya, kalau ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa kalau yang ini kan tanggal 6 Februari ya enggak lah ya. Apalagi ini juga debit ya, yang kredit ini kan mulai dari sini nih yang masuk. Oke, jadi jelas ya, yang masuk 650.000. Jadi sudah terkumpul 650.000 dalam 2 hari ini, teman-teman. Ya, doakan semoga bisa memenuhi target kita. Ya, karena yang harus dikasih makan itu kurang lebih 100-an orang, teman-teman. Ya, saya siapkan 120. Dan tanpa donasi pun ya mungkin kita tetap harus jalan, teman-teman, karena saya sudah berjanji bahwa kita akan ke sana setiap bulannya. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman ya yang sudah mendukung. Ada beberapa nama, ya mungkin saya sebutkan saja ya. Ya, tapi nggak usah lah, nanti marah pula ya. Ada 3 nama yang sudah komitmen akan support kegiatan ini di luar yang tadi saya tampilkan mutasinya ya. Oke, itu aja.
yang mau saya umumkan. Kita lanjut kepada Mikana, teman-teman. Ya, jadi kita tahu Mikana ini salah satu Polycarpus yang viral, Polycarpus yang terkenal, Polycarpus yang punya pendukung lumayan banyak. Selalu kalau Mikana live ya, itu kurang lebih ada seribuan orang. Ribuan orang menonton dia, mendukung dia, dan menjadi fans fanatiknya Mikana. Saya nggak tahu apa karena dia perempuan, apa karena dia jago joget, apa karena dia kalau ketawa hahaha gitu kan. Karena mimik wajahnya, karena keunikan dia, kelucuan dia, sehingga banyak orang ngefans sama dia. Tapi mereka lupa bahwa Mikana mengajarkan kesesatan. Yang ngomong bukan saya ya. Kalau dari sudut pandang Islam, mereka semua sesat. Mohon maaf. Mau itu Esra Soru, mau itu pendeta Muriwali, ya, mau itu Agatha, atau siapapun lah. Mau pendeta siapapun. Dari sudut pandang Islam, pengajaran mereka sesat. Mohon maaf kita sampaikan, karena kita memang beda iman. Tapi yang lucunya, dari sudut pandang Kristen sendiri, Mikana penyesat. Ayo, mau gimana kalian? Mikana penyesat bagi orang Kristen sendiri. Dan yang ngomong itu pendeta-pendeta, doktor-doktor, pengajar-pengajar teologi. Kalau Mikana siapa? Mikana bukan orang yang belajar teologi, guys. Bagi teman-teman yang nggak tahu sejarah Mikana, Mikana ini pertama sekali belajar ngebacot, belajar ngedongeng, itu di roomnya Sofiatul. Dulu dia panggil sis, kakak Sofiatul, kakak gitu ya. Mikana dipanggil adik. Jadi kakak seperguruan dengan adik seperguruan. Sama-sama belajar yang namanya bagaimana menghujat dan membuat marah umat muslim. Belajar. Sama seperti Agatha yang belajar dari Mikana. Jadi jenjangnya seperti itu. Sanatnya, teman-teman. Ya. Sanatnya seperti itu. Mikana belajar menghujat Islam dari Sofiatul. Tapi kalau belajar pengetahuan Kristen, ya dari guru-guru yang lain. Kenapa? Karena antar mereka punya pengetahuan Kristen beda. Tapi kalau ilmu menghujat Islam, sama semua, guys. Ini yang lucu, kalau Polycarpus. Kalau ilmu menghujat Islam, sumbernya sama. Sanatnya itu kalian tarik, sama, itu dari CP, Sam Simon, ya. Jadi mereka punya guru yang sama sebenarnya, kalau ditarik ke atas. Tapi kalau ilmu kekristenan, kok bisa beda? Kan lucunya itu. Ilmu hujat Islam sama semua, tapi ilmu Kristen beda semua mereka. Beda semua. Kenapa bisa beda semua? Karena mereka merasa dirinya spesial, merasa dirinya dipilih khusus, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi setiap mereka mengklaim mereka punya Roh Kudus yang membimbing mereka. Sehingga mereka bilang, saya yang benar. Agatha bilang, saya yang benar. Yang salah mereka. Mikana bilang, saya yang benar. Agatha yang salah. Sofiatul yang salah. Esra Soru yang salah. Setiap mereka mengklaim dirinya benar. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa mungkin itu Roh Kudus? Apa mungkin, teman-teman? Masa Roh Kudus Mikana, Roh Kudus Agatha beda semua? Beda semua. Apa mungkin? Nggak mungkin. Artinya apa? Dari setan. Betul tidak? Kalau dari setan, baru beda-beda. Beda-beda. Membuat penyesatan di mana-mana. Membuat salah paham, saling berantem. Ya. Membuat banyak cabang pengajaran. Karena tujuan setan menyesatkan. Itulah makin banyaklah mereka-mereka ini yang dibuat tersesat. Setan, cara kerjanya nggak bisa menyesatkan sendiri. Dia butuh antek-antek. Dia butuh antek-antek. Siapa antek-anteknya? Guru-guru palsu, para penyesat. Contohnya ya Mikana, Agatha, Sofiatul. Ini kan guru-guru sesat ini, penyesat. Sekali lagi, yang ngomong bukan saya. Ya, kalau kalian bilang, loh kamu nggak ngerti kekristenan. Ya, Julius, kamu tidak tahu tentang Kristen. Kenapa kamu klaim mereka sesat, mereka tidak tahu kekristenan? Loh, yang ngomong pendeta. Saya sudah tampilkan buktinya. Pendeta-pendeta antar kekristenan mengatakan si A, si B, si C sesat. Jadi yang mengatakan sesat bukan saya. Di sini saya cuma melaporkan, menampilkan kepada kalian supaya mata kalian terbuka. Sekali lagi, konten yang saya tampilkan semua punya dalil. Semua by data. Ya. Jadi kalau kalian mau marah, ya marahlah kepada orang yang menyatakan. Ya. Membuat pernyataan tersebut. Jangan kepada saya. HTD ngomong masalah titik Tuhan kalian. Saya yang disalahkan.
Walabu fitnah. Oh enggak, itu karena gambarmu. Hei, kau periksa BAP kau, laporan kau apa? Statementnya yang dipermasalahkan. Statementnya, pernyataannya yang dipermasalahkan. Mengatakan HTD sayang karang. Kurang ajar. Sejak kapan HTD sayang perintah? Hah? Memang bangsat itu orang. Buat fitnah. Ya, buat fitnah. Bahkan polisi pun berani mereka coba tipu. Kurang ajar. Kurang ajar sekali. Ini sebentar lagi ya, saya akan buat konten Paul Jang yang ngomong bahwa Kristen mengadopsi ajaran pagan. Yang ngomong siapa? Paul Jang. Ya, Paul Jang. Orang yang kalian elu-elukan. Orang yang sangat disukai Laskar Polycarpus karena dianggap bisa menghujat dan membuat marah umat muslim. Jadi jangan saya kalian tuduh. Kalau saya ngomong by data. Ada orangnya, ada pernyataannya. Dan itu bisa diakses di medsos. Bukan saya datang ke rumahnya, todongin pisau, suruh dia ngomong. Enggak. Sudah ada di medsos duluan. Jadi UIT jangan kalian tes-tes ke saya. Saya ngerti, udah katam saya UIT teman-teman. Ya, UIT itu yang nggak boleh kalau kalian sumbernya. Tapi kalau kalian hanya memberitakan, ya, memberitahu ada kejadian ini, nggak masalah. Kecuali kalian ambil videonya, ya, terus kalian re-upload, kalian masih bisa kena, masih bisa. Tapi belum tentu kena, tapi ada kemungkinan kena, yaitu menjadi kaki tangan. Ya, menjadi kaki tangan. Itu pun kalau sang sumber sudah jadi tersangka duluan. Ya, sumbernya harus kena dulu. Baru kalian jadi terjerat kaki tangan. Itu kemungkinan. Kemungkinan. Tapi kalau kita hanya memberitahukan, kasih tahu ada kejadian ini. Ada nih channel ini ngomong tentang ini. Kita hanya berita. Hanya pemberitahuan. Dan itu diperbolehkan. Masyarakat diperbolehkan untuk memberitahukan. Ya, ada undang-undangnya. Nah, ini biar kalian belajar sedikit ya, terutama Laskar Polycarpus yang gampang dibodohi. Ya, yang gampang dibodohi. Nah, jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Bagi pendukung Mikana, bagi pendukung Sofiatul, bagi pendukung Pendeta Esra Soru, yang mana yang benar nih? Antar mereka saja sudah saling menyesatkan. Mengatakan yang sana sesat. Udahlah. Kalau saya jadi kalian, udah tutup. Jangan nonton lagi Polycarpus. Ya, jangan ditonton lagi. Back to Bible aja. Belajar lagi. Kalau kalian masih percaya Bible, ya udah, baca Bible itu. Bible ngomong apa, ikuti. Bible tulis, Yesus hanya utusan. Oke, utusan. Jangan kalian terkontaminasi dengan pernyataan-pernyataan dari mana-mana. Ikuti saja. Apa yang disampaikan Yesus, clear. Nggak pusing. Ya, jangan menambah-nambahi, nggak boleh. Masuk neraka kalian menambah-nambahi isi Alkitab. Ya. Isi firman Tuhan tuh jangan diubah-ubah. Kalau kalian masih percaya itu firman Tuhan. Kecuali kalian nggak percaya, lain cerita. Kan gitu, lain cerita lagi. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, mungkin ke depannya konten yang ada di channel ini akan sedikit ada perubahan, karena menurut saya ada hal yang harus kita lakukan lah, apalagi sudah 2025 nih guys. Kalau kita cuman berjuang di medsos, saya rasa rugi sekali ya. Harus ada balance lah antara lapangan dan di media sosial. Karena kita lihat Polycarpus ini kan kalau di medsos udah babak belur, nggak mungkin bisa menang. Kemungkinan bisa menangnya pun nol. Ya, nol. Jadi yang bisa mereka lakukan ya di lapangan. Kalau di lapangan ini kan kita sering kecolongan. Mereka memancing di kolam yang sangat besar. Banyak ikannya. Kan muslim ini dianggap mereka sebagai ikan-ikan yang dipancing gitu. Nah, ini yang harus kita lawan. Jadi mungkin di 2025 ini saya coba untuk konsisten di lapangan lah. Doakan bisa konsisten. Ya, semangatnya ada teman-teman. Tapi kadang-kadang konsistennya nggak ada. Karena kan mau ke lapangan ini nggak gampang ya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat supportnya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.